Novel, buku catatan sekolah, lorong perpustakaan. Di cerita sebelumnya, sebuah buku tua mempertemukan Raka, Kinan, dan Bima di sebuah perpustakaan sekolah. Raka yang inisiatif, Kinan yang analitis, dan Bima yang punya koneksi, tanpa mereka sadari, baru saja memulai petualangan pertama yang tidak akan pernah bisa dibayangkan. Sejak hari itu, petualangan ketiga anak bau kencur itu dimulai, perlahan membentuk persahabatan yang kuat di antara anak Adam dan Hawa itu. Bab 2, Petunjuk tersembunyi di balik sampul buku. Di dalam gelap malam, kita genggam erat mimpi. Dengarkan bisikan hati, sebab esok kan ada mentari. Bangun, jangan hanya terdiam, waktu terus berputar, kejar semua angan. Tak ada kata terlambat untuk mulai berlari. Kekuatanmu ada di dalam dirimu sendiri. Mimpi itu nyata jika kau percaya. Harapan takkan pudar asal terus mencoba. Meski jatuh berkali, bangkit lagi dan hadapi. Jangan pernah menyerah, ini janji hati. Dan cinta akan jadi bekal untuk melangkah pasti. Raka, Kinan, dan Bima bertemu lagi keesokan harinya di perpustakaan yang lebih sepi. Suasana di sana begitu berat dan kaku. Udara dipenuhi bau apek yang kuat dari ribuan lembar kertas tua dan kayu lapuk rak-rak buku yang menjulang setinggi langit-langit. Debu emas menari-nari dalam sinar matahari sore yang masuk lewat jendela berkaca buram. Heningnya terasa begitu dalam, sehingga setiap gesekan kain, setiap tarikan napas, terdengar seperti guntur. Perpustakaan itu terasa jauh lebih besar dari seharusnya. Lorong-lorong gelap yang tercipta dari rak-rak buku seolah-olah mengundang mata untuk terus melihat ke sudut-sudutnya yang remang-remang, namun sekaligus terasa mengawasi mereka. Buku sejarah misterius itu kini tergeletak di atas meja bundar tua di antara mereka. Raka menyalakan senter kecil, memeriksa setiap sudut sampul buku. Ini pasti ada kodenya, ujarnya, suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tersembunyi di balik tumpukan ensiklopedia. Ia menoleh cepat ke lorong di belakang Kinan, merasakan bulu kuduknya merinding seolah ada pasangan mata dingin yang mengintip dari kegelapan. Orang yang menulis ini pasti ingin kita menemukan sesuatu. Kinan, yang fokusnya tak terpecah, dengan cepat menyela. Tunggu, lihat pola di sini. Ia menunjuk ke beberapa tanggal yang dilingkari dalam buku. Setiap 20 tahun sekali, selalu ada insiden aneh di sekolah ini, terutama di perpustakaan. Tapi ada satu catatan yang berbeda. Ia menunjukkan tulisan kecil di tepi halaman, yang sulit dibaca. No. Ini seperti peta, bukan peta tempat, tapi peta waktu dan peristiwa. No. Peta waktu. Bima mengerutkan kening. Ia merasakan hal yang sama dengan Raka, suasana mencekam yang menekan telinganya. Maksudmu, ini semacam timelin tersembunyi. Tepat, Kinan mengambil pena dan kertas dari tasnya, mulai mencatat semua insiden dan tanggalnya. Ini menunjukkan bahwa beberapa peristiwa janggal itu sebenarnya bukan kecelakaan, melainkan bagian dari misteri yang lebih besar.
Raka teringat sesuatu. Aku pernah mendengar desas-desus tentang ruang rahasia di bawah perpustakaan. Kata guru olahraga, dulu pernah ada semacam bunker perlindungan di sini. Bima, yang mendengar itu, langsung tertarik. Ruang rahasia, aku pernah dengar juga, tapi kupikir itu hanya cerita basi. Tapi kalau memang ada, aku tahu siapa yang bisa kita tanyai. Ia berbisik. Ketiganya secara naluriah merapatkan kursi mereka. Oke. Pak Burhan, penjaga sekolah paling senior. Dia sudah di sini puluhan tahun. Raka dan Kinan setuju. Mereka membutuhkan bantuan dari orang yang tahu sejarah sekolah secara mendalam. Malam itu, di tengah bisikan rahasia dari ribuan buku tua dan rasa diawasi yang menusuk, mereka berencana untuk menemui Pak Burhan. Namun sebelum mereka beranjak meninggalkan perpustakaan, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar samar-samar dan semakin kuat. Raka, Kinan, dan Bima pun sontak terdiam. Kinan refleks menyembunyikan buku sejarah tak bertepi itu ke dalam balik bajunya. Sedangkan Raka dan Bima, berlahan mengintip dari balik rak buku mencoba melihat siapa yang datang. Aku sudah lelah, ingin ku terlelap, menatap bintang-bintang, menikmati kulintang malam. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga, segelas kopi hangat, dengarkan lagu malam. Pencapaian kecil pun layak dapat tepuk tangan. Bukan hanya garis akhir, tapi proses di perjalanan. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga, segelas kopi hangat, dengarkan lagu mellow. Malam ini tidur nyenyak, siap sambut mentari.